Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nafisah dengan NIM L2001-971. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem informasi akuntansi. Nah, apa itu sistem informasi akuntansi? Di sini terdapat 3 kata ya. Nah, kita dalami terlebih dahulu 3 kata tersebut, kemudian disimpulkan. Nah, apa itu sistem? Sistem itu suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh dan sistematis. Kemudian, informasi, data yang telah diolah dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, informasi itu asalnya berupa data, kemudian diolah, sehingga kita bisa menangkap apa yang disampaikan oleh data tersebut. Biasanya kita menyebutnya tuh informasi. Nah, kalau data belum diolah, kita nggak dapat apa-apa dari data tersebut. Kemudian, akuntansi itu suatu proses mencatat, meringkas, mengklarifikasi konten, menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, dari 3 pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu kerangka pengkoordinasian sumber daya yang berupa data, materials, equipment, suppliers, personal, and funds. Nah, ini bisa disebut dari sistem, kemudian untuk mengkonversi input berupa data ekonomik. Nah, di sini ada unsur informasinya, konversi input berupa data. Nah, kemudian menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini termasuk dari unsur akuntansi. Oke, sudah selesai pengertian dari sistem informasi akuntansi, lanjut ke fungsinya. Nah, di fungsi ini saya mengambil pendapat dari Marshall B. Ramney dan Paul John S. Mereka berpendapat bahwa fungsi penting sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi itu ada 3 fungsi. Yang pertama itu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan organisasi. Jadi semua data tentang aktivitasnya itu dikumpulin. Kemudian setelah itu yang kedua, mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, dari data-data ini kita ubah jadi informasi sehingga kalau udah diubah jadi informasi itu kita dalam organisasi itu dapat membuat keputusan yang untuk kedepannya mau ngapain, kayak seperti merawat. Jadi organisasi itu bisa mengevaluasi dari hasil kerja sebelumnya. Kalau hasil kerjanya itu jelek, oke, berarti kedepannya itu nggak perlu melaksanakan kegiatan tersebut karena hasilnya jelek. Nah, kemudian yang terakhir ini menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut
saat dibutuhkan, akurat, dan handal. Lanjut ke manfaat. Nah, di sini manfaatnya ada 4. Meningkatkan efisiensi kerja. Jadi, kalau kita menerapkan sistem informasi akuntansi, kerjanya tuh jadi lebih cepat. Kemudian mampu menekan biaya pengeluaran. Semisal dulu tuh kita butuh 10 orang buat menghitung akuntansi di dalam suatu perusahaan. Nah, dengan sistem informasi akuntansi ini biasanya disebut software ya. Nah, dengan satu software itu bisa mengcover semua tenaga kerja yang 10 orang itu. Jadi kan kalau dibandingkan satu software dengan 10 orang, maka akan lebih murah dengan satu software saja. Satu software. Kemudian yang ketiga, mempercepat proses pengambilan keputusan. Karena dalam software itu kita bisa memperkirakan suatu software itu akan mengeluarkan keputusannya itu lebih cepat daripada penghitungannya manusia. Kemudian yang terakhir, menambah dan memperoleh insight baru. Nah, di hambatannya itu ada 3. Pertama, membutuhkan piranti software akuntansi. Ya. Kedua, itu sumber daya manusianya belum siap. Masih banyak yang belum tahu tentang ini. Yang ketiga, data keuangan masih belum lengkap. Nah, hubungan akuntansi dengan teknologi informasi itu apa? Nah, peran teknologi informasi dalam proses akuntansi dalam organisasi itu sebenarnya udah berlangsung lama. Alasan utama penggunaan IT dalam akuntansi itu efisiensi, penghematan waktu, dan biaya. Nah, kemudian baru ada alasan lain, berupa peningkatan efektivitas mencapai hasil atau output laporan keuangan dengan benar. Karena biasanya kalau yang mengerjakan manusia itu rawan salah. Kalau dengan sistem informasi akuntansi, insya Allah bisa benar semuanya. Nah, alasan lainnya ada perlindungan atas aset perusahaan. Nah, itu kan pas udah lama itu. Nah, kalau sekarang gimana? Nah, sekarang tuh masih sama. Bahkan teknologi informasi tuh semakin penting terhadap proses akuntansi ini. Jadi semakin berkembangnya suatu negara, berkembangnya suatu ilmu akuntansi, maka semakin dibutuhkannya pula teknologi informasi dalam mengelola akuntansi. Nah, mengapa perlu mempelajari sistem informasi akuntansi dan teknologi informasi? Di sini ada 4. Kenapa? 4 alasan. Yang pertama itu menjadikan pekerjaan lebih mudah, lebih cepat. Yang kedua, bermanfaat untuk mengelola data transaksi ekonomi perusahaan yang telah diinput oleh pemakai dari otomatisasi pemrosesan komputer menjadi laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, menambah produktivitas. Yang keempat, mempertinggi efektivitas. Oke. Lanjut
Nah, ini link YouTube nanti saya taruh di sini. Kemudian sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.